Worst match ever. Bener-bener nih tadi itu pertandingan terburuk Arsenal musim ini di Liga Inggris. Kalau ada kalimat yang paling tepat, yang paling cocok buat mendeskripsikan pertandingan tadi, ya itu benar-benar match terburuk lah, pertandingan terburuk. Dan tadi kita tuh benar-benar pantas kalah ya. Oh ya, ini aku langsung rekaman jam setengah 12 malam di sini. Sengaja tak kejar langsung rekaman malam ini biar rasa keselnya ini masih ada. Kesel banget. Oke, dari starting lineup dulu. Beda 3 sama perkiraanku kemarin. Ben White, Partey, sama Martinelli. Ya praktis sebenarnya 11 yang biasanya turun sih, yang diturunin di match lawan Everton kali ini buat Premier League ya. Kalau Partey sih sebenarnya aku masih paham ya, karena apa ya, mungkin emang kan kemarin juga dibilangnya cederanya kemungkinan nggak ringan. Terus dan syukur dia bisa main, semua happy. Meskipun akhirnya di match tadi kita juga lihat kalau dia tuh main nggak kayak biasanya. Mungkin emang masih belum terlalu fit, tapi dipaksain untuk terus main. Ya nggak tahu juga lah. Nah tapi White sama Martinelli ini aku nggak tahu kenapa nih mereka masih aja dimainin dari awal. Mungkin Arteta mau kasih mereka kesempatan. Oke, bisa dipahami. Tapi yo nyatanya tadi terbukti toh di babak pertama mereka nggak bisa membayar kepercayaan yang dikasih sama Arteta. Bahkan sampai di awal babak kedua sampai ya ujung-ujungnya mereka diganti juga. Nah terus di bench ada yang namanya Amario Cozier-Duber, ini winger muda. Udah beberapa kali sih dibawa di bench. Ya lumayan lah buat dia cari pengalaman buat nonton dari bench. Nah, doi ini aku sempat lihat dia main, sempat nonton dia main pas di Dubai Super Cup lawan Milan. Ya nonton dari sini lah, nggak dari Dubai, ngapain di sana. Nah, sementara di sisi lain malah nggak ada Smith Rowe sama Nelson di bench. Dua-duanya cedera ternyata, dan aku nggak tahu cedera apa lagi nih. Mungkin pas latihan terakhir. Ya ini dua pemain muda yang sayang banget sih, sering cedera. Sementara dari sisi Everton, 2 dari 3 pemainnya Sean Dyche, yaitu Tarkowski sama Dwight McNeil, akhirnya dimainin tadi. Oh ya, si Michael Keane itu ternyata cedera ya dia. Oke, nggak usah bahas line up-nya Everton. Nah, babak pertama. Babak pertama, terus terang, aku nggak nyangka Everton ini pressingnya tinggi banget, terutama di pertengahan babak pertama. Terus mereka ini mainnya semangat banget ya, ngotot. Kelihatan banget ini faktor pelatih baru, orang-orang baru, suasana baru lah. Atmosfer di Goodison Park itu juga luar biasa tadi, keren banget, dan aku salut sih buat Sean Dyche. Nah sementara kita Arsenal benar-benar susah payah. Dari awal kita kelihatan banget ada sesuatu yang salah dari Arsenal. Aku nggak tahu apa. Sentuhan-sentuhannya itu nggak kayak biasanya. Belum ada menit ke-10 ada aja yang salah passing. Di momen-momen krusial pula. Nah, babak pertama ini yang mainnya jauh dari biasanya itu menurutku Saliba sama Martinelli malah. Nah, sementara Ben White sama Partey itu juga agak goyang penampilannya di babak pertama. Sementara di babak pertama sisanya masih normal. Saka aja sih yang kelihatan ada gerak-geriknya yang bisa membahayakan lawan lah. Dan ya kita tahu Saka seperti biasa, biasanya dia juga kayak gitu. Nah di pertengahan babak pertama itu ngeri ya. Everton tuh bener-bener banyak pegang bola dan banyak peluang juga. Cuma untungnya finishingnya mereka itu nggak bagus. Mau Calvert-Lewin, mau ada tadi sundulannya Doucouré juga, terus ada yang Onana crossing di tiang dekat. Cuma selisih 1 inci kayaknya itu Calvert-Lewin sliding nggak masuk. Dan nggak ada yang masuk di babak pertama. Nah di sisi lain, sekalinya kita dapat peluang, Nketiah syutingnya ke tribun Z. Aduh, ya balik lagi lah. Nketiah tuh ya emang segini-segini aja. Kemarin-kemarin emang lagi bagus karena yang lain juga lagi bagus. Ya, ini sekali lagi ini ngasih kita tunjuk bahwa Nketiah emang jauh lah sama Gabriel Jesus.
Aku nggak tahu ya, ini di babak pertama tuh lini tengah kita tuh terlalu tinggi sih dari biasanya. Dan kelelep aja di lapangan, kayak ketutup pemain-pemain Everton yang lain. Sama Ben White itu juga jarang banget overlap. Ataupun sekalinya overlap timingnya salah. Nah, waktu tengah babak itu aku sempat bilang ke diriku sendiri, aku bikin notes di HP. Menurutku ini babak kedua itu Trossard harus langsung masuk. Tomiyasu juga mungkin di menit ke 50, 60, 65. Kalau nggak segera soalnya bisa repot. Kalau perlu, Jorginho itu juga dimasukin dari awal juga, dari ya awal-awal babak kedua lah. Sekarang kita bahas babak kedua. Jadi pertama mulai, ini Arsenal gimana ya? Setengah-setengah mainnya kita tuh. Sementara Everton yang tadinya di babak pertama kan udah kenceng nih ngepresnya. Kira bakal udah kecapean, terus bakal lebih kendor lah pressingnya. Ternyata mereka tetap pressing dari awal, malah dari awal babak kedua. Dan pressingnya tinggi, sama kayak babak pertama. Sampai 10-15 menit pertama di babak kedua, dan sampai akhirnya terjadilah gol itu di menit ke 60. Yang mana semenit sebelumnya Arsenal itu bikin bergantian Martinelli untuk Trossard dan Partey untuk Jorginho. Nah, ini yang mau kita bahas. Jorginho. Ini nih yang banyak banget akun-akun di kolom komentar di media sosial manapun yang bilang, wah, Jorginho nih agen Chelsea nih sudah mulai bekerja. Hey, memang mungkin itu bisa terjadi, tapi Jorginho masuk semenit langsung kebobolan. Ini pertama, bukan salahnya Jorginho. Gol itu bukan salah Jorginho. Dan baguslah kalau akun-akun di kolom komentar itu pada bilang gitu. Kalau niatnya mau ngecengin sih ya emang gak apa-apa. Emang gitulah dunia bekerja. Kalau ada yang kalah ya emang lucu. Emang patut dilucui. Tapi biarkanlah itu akun-akun senang dulu. Biarkan nanti fakta aja yang berbicara. Sebenarnya deg-degan juga sih. Nah, kita fans Arsenal santai aja. Udah biasa kita digituin dah kepala. Oke, nah yang kedua, faktanya aku cukup yakin sebagian besar dari yang bilang kayak gitu di kolom komentar itu nggak nonton pertandingan tadi. Jadi gol itu kejadiannya adalah dari set piece, corner kick, crossing dari McNeil ke tengah, terus disamber sama Tarkowski, anaknya Dice nih, anak lamanya Dice, yang sempat adu badan sama Martin Odegaard. Nah, di sini emang salahnya Odegaard sih menurutku. Dia satu-satunya yang jaga di situ dan kalah body sama Tarkowski di detik-detik akhir sampai akhirnya terjadi gol. Di depannya mereka, Tarkowski dan Odegaard itu emang ada beberapa pemain Everton dan Arsenal, termasuk Saliba juga kalau nggak salah. Tapi nggak ada yang dapat. Jadi ya emang Odegaard lah satu-satunya pemain Arsenal yang tersisa di situ untuk berbuat sesuatu. Dan dia tidak bisa melakukan itu. Tapi yaudah, ini juga bukan gol yang gimana-gimana, emang gol yang bisa aja terjadi. Nah, tapi masalahnya adalah yaitu kita nggak bisa bikin peluang yang mateng. Ada mungkin sekali Odegaard yang dikasih passing sama Nketiah habis lewatin 2 orang dari kiri, terus dikasih ke Odegaard tapi syutingnya terlalu kencang malah ke atas. Sama Trossard 2 kali syuting, satu ke tiang dekat masih di jangkauannya Pickford, sama yang satunya placing ke pojok kiri atas, niatnya mau ke pojok kiri atas tapi masih ketinggian. Nah, sisanya ya Zinchenko sempat 2 kali spekulatif, ya masih jauh banget lah dari sasaran. Di sisi lain, pemain-pemain yang baru masuk ini juga nggak bisa berbuat banyak. Mau Trossard, Jorginho, Vieira, Tomiyasu, nggak jelek sih mereka mainnya. Tapi masalahnya itu sisanya teman-temannya mereka yang main dari awal itu udah terlanjur capek dan udah terlanjur main nggak bagus dari awal. Jadi sama sekali bukan salah mereka berempat yang baru masuk ini. Toh tetap ada usaha-usahanya. Jorginho tetap berusaha bangun serangan, terus Trossard beberapa kali coba shooting, Vieira first touch-nya juga lumayan, Tomiyasu juga clearance dan pemosisiannya oke. Jadi ya bukan salah mereka. Nah, kalau aku bilang di mana salahnya, mungkin ini sih, kelamaan masukin Tomiyasu. Harusnya dia tuh masuknya bareng Trossard sama Jorginho aja. Soalnya sebelum di menit
60 itu udah bener-bener kelihatan Ben White tumpuk-tumpukan sama Saka. Maksudnya jarak mereka berdua itu terlalu dekat di area kanan. Nah itu udah mungkin dia hilang fokus atau gimana, aku nggak tahu. Apalagi habis itu kan kebobolan. Tomiyasu malah baru dimasukin menit 83, ya udah telat. Mau ngapain 7 menit tersisa. Tapi udah selesai juga pertandingannya. Nah selanjutnya aku mau bahas tentang satu pemain ini, namanya Neal Maupay, ini strikernya Everton. Dia baru masuk di babak kedua, aku lupa menit keberapa, tapi gantiin si Calvert-Lewin. Di awal setelah dia masuk itu dia sempat challenge Gabriel di kotak penalti, tapi akhirnya sama VAR itu nggak ditayangin dan nggak dikasih penalti. Kalau aku bilang itu juga bukan penalti, emang ada dorongan dari Maupay, tapi itu masih pakai pundak ya kalau nggak salah. Pokoknya masih wajar lah itu dorongannya. Meskipun si Gabriel jatuh terus kalau nggak salah jatuhin Onana atau siapa, terus pokoknya dia kesakitan yang kena efek domino itu. Nah yang kebangetan itu tuh pas tadi dia ribut sama Zinchenko. Jadi habis Zinchenko passing ke belakang ke Gabriel kalau nggak salah, Maupay itu kan ngalangin arah geraknya Zinchenko ya. Terus sama Zinchenko itu dideketin mukanya gitu. Ya tahu nggak sih, kayak kita temen terus mau ngagetin tapi caranya pakai deketin muka. Cuma bedanya ini mereka bukan temen. Ya gitu biasalah pokoknya. Lah sama Maupay, Zini ini malah di Smackdown. Terus berlagak dia nggak bersalah pula. Parah lah ini orang. Akhirnya dua-duanya kan dapat kartu kuning. Maupay ini emang tak perhatiin dari lama ya, dari waktu masih di Brighton juga. Dia tuh attitude-nya emang parah sih. Terus waktu di Brighton juga, kalau teman-teman ingat waktu masih pandemi, itu dia juga kan yang bikin Leno cedera. Terus domino efek, akhirnya ke Martinez yang main, terus akhirnya Ramsdale main, dan lain-lain, sampai yang akhirnya Martinez juara dunia. Ya itulah teori-teori netizen, teman-teman pasti sering lihat. Oh ya, ngomong-ngomong soal kartu kuning, ini Saliba, Gabriel, sama Saka harus waspada, benar-benar waspada di match selanjutnya. Besok lawan Brentford. Kalau kena kartu di match itu, mereka atau dia yang kena kartu kuning itu benar-benar bisa nggak main lawan Manchester City. Dan itu big loss buat kita. Nah, masalah perkiraanku kemarin, boro-boro mau salah satu dari ketiganya atau dua dari ketiganya mau sengaja ambil kartu kuning. Wong kita main normal aja sulit. Nah, sama satu lagi, aku lupa bahas kemarin di persiapan pertandingan. Ternyata ini tuh pertemuan pertama kita ya sama Everton di musim ini. Harusnya kita itu ketemu di game week 7. Pas kabar duka Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Rest in peace, Her Majesty. Oke, penutupnya pertama, baguslah kita kalah, jadi ada pelajaran yang bisa diambil dan liga masih panjang, jadi kehilangan 3 poin. Semoga justru bisa jadi pecutan, bukan malah jadi tanda awal kemerosotan. Terus yang kedua, aku benar-benar berharap di match selanjutnya, yang namanya Martinelli sama White, itu dicadangin dulu, serius deh. Trossard itu udah waktunya dikasih kesempatan main dari awal di Premier League. Dia tuh membuktikan kok di 3 match terakhir ini tuh dia bisa berbuat sesuatu dibandingin Martinelli yang sekarang. Tomiyasu juga sama ceritanya. Ya nggak tahu lagi nih. Ya semoga Arteta belajarlah dari 3 pertandingan ini. Nah mungkin kalau Arteta tetap mau mainin White, kalau menurutku nggak ada salahnya coba balikin dia ke back tengah. Ngerotasi Saliba lah sesekali. Di pertandingan tadi itu beberapa kali Saliba salah passing dan salah ambil keputusan yang cukup berbahaya sih. Itu mungkin kalau dia nonton ulang videonya dia sendiri, dia pasti tahu yang krusial itu di mana. Apalagi ya. Oke, mungkin itu dulu. Semoga kita bisa balik lagi ke jalur kemenangan. Kita ketemu lagi ya di match berikutnya lawan Brentford Sabtu depan. Mungkin aku bikin videonya di hari Jumat. Terima kasih. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.